Oke, welcome back to my channel Wikipedia. Kali ini kita akan membahas makhluk-makhluk aneh penghuni Pulau Jawa zaman dahulu kala. Dulu kala, tanah Jawa masih diselimuti awan gelap dan dipenuhi tumbuhan liar, semak, dan belantara. Beratus tahun, bahkan beribu tahun, tanah Jawa dikuasai makhluk-makhluk gaib dan dihuni binatang buas. Makhluk-makhluk gaib itu memiliki paras yang menyeramkan, wajahnya lebar dan giginya bertaring. Tubuhnya tinggi besar dan hitam, lebih-lebih tak segan melumat siapapun yang ingin dilumatnya. Dalam catatan-catatan sejarah kuno, makhluk gaib ini disebut Gandarwa. Dalam bahasa Sanskerta disebut Gandarva, atau orang-orang sekarang menyebutnya Gendruwo. Tak kalah seram makhluk-makhluk gaib lainnya penghuni tanah Jawa waktu itu, seperti Cicet, Bahung, dan Banaspati. Keberadaan makhluk-makhluk aneh itu terusik saat kalangan manusia dari Coromandel berdatangan ke tanah Jawa, sekitar 450 sebelum Masehi hingga 78 Masehi. Orang-orang Coromandel itu datang dari kerajaan Astina atau Kling yang saat itu diperintah oleh rajanya yang bernama Arjuna. Diperkirakan mereka mendarat pertama kali di daerah Banten. Tak berselang lama, orang-orang Coromandel yang baru turun dari kapal-kapalnya langsung mendapat perlawanan dari Gendruwo dan kroni-kroninya. Mereka terlibat pertempuran sebelum orang-orang Coromandel berhasil membuat pemukiman sepenuhnya. Kekuatan makhluk astral semakin kuat karena adanya binatang-binatang buas yang ikut menyerang orang-orang yang dianggap asing itu. Hingga akhirnya, banyak dari orang Coromandel yang tewas dan sakit-sakitan. Sisanya, mereka memilih lari dan kembali ke negeri asal. Tanah Jawa saat itu kembali dalam kekuasaan makhluk-makhluk aneh dan binatang buas. Sekitar 500 tahun kemudian, penguasa kerajaan Kling yang bernama Brahmaniwati kembali mencoba menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa di bawah itu serta. Kedatangan mereka kali ini berhasil membabat hutan Jawa dan para Gendruwo, kroni-kroninya, binatang buas mampu ditaklukkannya, sehingga makhluk-makhluk aneh pun tak mampu mengganggu kembali. Orang-orang Coromandel itu kemudian membangun pemukiman-pemukiman, desa-desa, hingga wilayah pedalaman. Mereka dan keturunannya inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dari keturunan mereka ini pula diduga menjadi cikal bakal suku Sunda yang hingga kini mendominasi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Dalam catatan-catatan kitab Hindu kuno, seperti dikutip R.P. Suyono dalam Dunia Mistis Orang Jawa, pada masa itu, Jawa masih diliputi hutan belantara dan dikenal dengan Nusa Kendang.
Selain kitab Hindu kuno, kisah tentang para pendatang atau nenek moyang orang Jawa juga dapat diketahui dari literatur kuno lainnya, seperti Babat Tanah Jawa dan Serat Kuno Keraton Malang. Namun, pada prinsipnya, semua mengatakan hal yang sama, bahwa pada masa awal didatangi, Pulau Jawa masih berupa hutan belantara dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh dan binatang buas. Menurut pemaparan Sri Wintala Ahmad dalam Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa, untuk mengetahui asal-usul orang Jawa harus mempertimbangkan banyak sumber. Sumber-sumber itu antara lain hasil kajian para arkeolog, penelitian para sejarawan, literatur kuno tentang Jawa seperti Babat Tanah Jawa, Serat Kuno Keraton Malang, surat-surat kuno dari Cina, India, bahkan boleh juga menengok catatan kuno suku Maya tentang bangsa Atlantis dan Lemuria. Menurut arkeolog, 1.000.000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa diperkirakan sudah dihuni. Hanya saja, peradaban manusia kala itu masih sangat primitif dan biasa disebut sebagai manusia purba. Penemuan fosil manusia purba di Lembah Bengawan Solo membuktikan bahwa DNA manusia purba seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens memiliki struktur DNA yang mirip dengan DNA orang Jawa di zaman sekarang. Manusia purba berjenis Homo erectus di Dusun Trinil Kawu, Kadunggalar Ngawi, Jawa Timur, memperkuat teori. Padahal mereka diperkirakan hidup pada 700.000 tahun sebelum Masehi. Hanya saja, jenis manusia purba ini bisa dikatakan masih menyerupai kera berjalan tegak. Artinya, peradabannya masih sangat jauh dengan manusia modern. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian berevolusi dan menjadi manusia modern? Apakah mereka kemudian punah? Atau mereka inilah yang disebut makhluk aneh tatkala nenek moyang dari Coromandel datang ke Jawa Barat? Sebagian arkeolog berpendapat bahwa mayoritas manusia purba itu mengalami kepunahan ketika Gunung Lawu purba, Gunung Kelut purba, Gunung Krakatau purba, dan gunung berapi purba lainnya di Pulau Jawa meletus. Kalaupun ada yang selamat dari letusan-letusan itu, diperkirakan mereka kemudian berhadapan dengan para pendatang dari negeri lain. Benturan budaya pun terjadi, atau bisa pula mengalami proses asimilasi melalui perkawinan. Ketika manusia mampu membuat tulisan, babak baru dimulai. Dari catatan-catatan berupa aksara kuno itulah, para sejarawan mulai mampu merangkai kisah masa lampau yang mendekati kebenaran. Hanya saja, era ini, Pulau Jawa sudah dihuni oleh beragam manusia, baik dari penghuni yang lebih lama maupun para pendatang. Semuanya berbaur dalam arti yang sesungguhnya. Sekitar 3000 sebelum Masehi, orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok daratan, Yunan atau Funan di Cina Selatan, Kasi di India Selatan, orang dari dinasti Kusana dari India, orang Siam dari Thailand, orang Turki, dan orang Arab serta Campa berdatangan ke Pulau Jawa secara bergelombang. Gelombang awal kedatangan itu dikenal juga sebagai zaman Proto Melayu. Selanjutnya, disusul kedatangan berikutnya yang dikenal sebagai gelombang Deutero Melayu. Semua pendatang itu
membawa peradaban yang lebih maju dibanding penduduk Pulau Jawa yang lebih dulu menghuni. Dari mereka inilah kemudian mulai dikenal teknik pelayaran, ladang, sawah, dan sistem kampung. Dan tatkala mereka berbaur dan saling kawin-mawin, akan sangat sulit untuk bisa membedakan kemurnian darah. Niscaya tidak bisa lagi menelusuri mana yang murni berasal dari Cina, India, Turki, dan Arab. Dengan demikian, semua orang di Pulau Jawa masa kini, entah bersuku Jawa, Sunda, Baduy, Tengger maupun suku Jawa lainnya, sebaiknya sadar bahwa dalam tubuh bisa jadi ada campuran darah Cina, India, Siam, Arab maupun Turki.